Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Lebih baik kehilangan harta bendanya daripada istri cantiknya. Dani menghela nafas panjang ini pertama kalinya dia berdebat dengan Vira. Kedatangan Clara mampu membuat mereka bertambah mesra, tapi entah kenapa kehadiran Rico mengusik Dani. Dani mendekati istrinya dan memeluk Vira dari belakang. Maafkan aku sayang. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku takut kamu malah berpaling dariku. Kamu tahu kan betapa aku mencintaimu sayang, bisik Dani pelan membuat Vira menarik sudut bibirnya kecil. Aku tahu mas, tapi jangan terlalu posesif padaku. Aku bukan perempuan yang gampang mengganti pasang. Jika aku sudah nyaman pada satu lelaki, aku akan bertahan denganmu selamanya. Jadi berikan aku kenyamanan mas, jawab Vira. Dani mencium tengkuk Vira dan menghirup aroma tubuh istrinya ini, aroma yang membuatnya tenang. Vira selalu bisa meredakan emosi Dani. Dani mengusap lembut perut Vira hingga naik ke atas membuat Vira tanpa sadar mendesah. Membuat Dani membalikkan tubuh istrinya ini mencium bibir tipis Vira. Keduanya saling menyesap penuh gairah melupakan di mana tempat mereka saat ini. Dani yang sudah terbakar gairah mendorong tubuh Vira hingga mentok di sisi meja. Vira duduk di atas meja kerja Dani tanpa melepaskan tautan bibir mereka. Beberapa kali Vira melakukan hubungan suami istri membuatnya sedikit demi sedikit mengerti dengan apa kemauan Dani. Mas, ini masih pagi, ucap Vira menahan tangan Dani. Kenapa? Tidak ada bedanya, bukan pagi ataupun malam sama saja, jawab Dani. Sayang, bagaimana membukanya? Tanya Dani dengan suara serak menahan gairah. Vira ingin sekali tertawa melihat pertanyaan bodoh suaminya ini. Tapi dia berusaha sebisa mungkin menahannya dan membuka pengaitnya yang berada tepat di hadapan wajah Dani. Kamu membuatku gila sayang, racau Dani di sela kegiatan panas mereka. Berkali-kali aku melihatnya tapi tetap membuatku ketagihan, bahkan tidak ingin jauh darimu. Ujar Dani beralih mencium bibir istrinya ini dan menjilat leher putih Vira. Mas, jangan dibuat merah, ucap Vira yang masih sadar. Kenapa? Tanya Dani menatap lembut Vira. Malu mas, aku tidak bawa foundation untuk menutupinya. Sayang, itu tandanya kamu milikku. Aku mengerti, tapi jangan dibuat merah mas. Aku masih harus mengucapkan perpisahan pada temanku. Rico, tanya Dani mulai emosi. Mas mau dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak aku tutup, ujar Vira. Bisanya di saat seperti ini Dani masih cemburu pada Rico. Mas, rintih Vira pelan. Vira menghela nafas panjang berusaha menetralkan detak jantungnya yang berpacu cepat, wajahnya tertunduk lemas di dada suaminya itu. Vira merapikan pakaiannya, begitu juga Dani. Sudah dapat dipastikan Dani tidak akan bisa berkonsentrasi bekerja. Karena meja kerja ini menjadi saksi bisu percintaan kilat sepasang suami istri ini. Dan pekik Mama Dani yang baru datang membuat keduanya tersenyum kaku. Kenapa Ma? Tanya Dani melihat mamanya yang main masuk saja.
Mama hanya mampir sebentar mengatakan kalau ada undangan dari sahabat lama Mama di Jakarta besok. Mama ingin kamu menemani Mama hitung sekali jalan. Vira, tanya Dani. Ya ikutlah, tidak mungkin menantu kesayangan Mama ini harus tinggal. Dani berpikir sejenak, sebenarnya dia malas sekali kembali lagi ke Jakarta tapi mamanya memaksa. Baiklah besok kita berangkat, jawab Dani. Vira sedikit cemberut karena Dani lagi lupa mengunci pintu. Untung saja mereka sudah selesai melakukannya. Jika saja dalam keadaan tengah bersatu, pasti sangat membuatnya malu pada mertuanya. Kenapa sayang? Katanya kamu ingin ke Jakarta, tanya Dani. Mas, kamu membuat jantungku hampir lepas. Lain kali kalau kita berdua di dalam dikunci pintunya. Coba tadi kalau Mama lihat kita sedang berhubungan bisa malu aku mas. Pasti Mama berpikiran buruk padaku, ketus Vira. Maaf. Aku bila berdekatan denganmu sering lupa diri, ujar Dani terkekeh. Aku keluar dulu mas, ingin berpamitan dengan temanku. Sayang jangan mendekat pada Riko. Mas, mereka hanya teman, bukan musuh yang harus kamu takuti. Aku beri waktu 30 menit, jika lebih aku menyusul ke sana, tegas Dani. Membuat Vira menggelengkan kepalanya, bingung bagaimana caranya meyakinkan lelaki ini kalau dia hanya mencintainya. Vira berjalan keluar dari ruangan Dani. Utari sendiri menunduk takut untuk menatap Vira karena merasa bersalah dengan ucapannya tempo hari. Mbak Tami, pekik Vira mendekat dan memeluk Tami. Vira, Buk Vira, ucap Tami kaku. Mbak, aku masih Vira yang dulu, jangan panggil ibu, ujar Vira sedikit cemberut. Mana bisa begitu Vir? Buk, kamu istri atasan kami, ingat tadi Pak Dani bilang kalau perlakuan kamu seperti kami memperlakukannya, sopan, jelas Tami. Mbak jangan panggil aku ibu, aku masih Vira yang dulu, begini saja panggilan itu berlaku hanya saat aku bersama suamiku. Cie, yang udah ada suami, goda Tami membuat Vira tersenyum malu. Gimana Vir rasanya Pak Dani, pasti pengalamannya jago ya secara dia kan duda, lanjut perempuan bawel ini. Inilah yang disukai Vira berteman dengan Tami, dia selalu berbicara apa yang ingin dia utarakan tanpa kenal tempat. Mbak, kamu gila ya? Sahut Dini menghentikan pertanyaan konyol Tami. Namanya juga kepo Din, cengir Tami. Rasanya sama kok seperti Mbak sama suaminya, ujar Vira tersenyum malu. Kok bisa sih Vir, gimana ceritanya? Ceritanya panjang Mbak, yang jelas saat ini aku bahagia dengan Mas Dani. Ya jelaslah bahagia, nggak ada yang kurang dari doi, jawab Tami. Mbak mana Mas Riko? Tanya Vira tidak melihat Riko di ruangan OB. Riko ada di belakang Vir, dia patah hati sama kamu, bisik Tami. Vira terdiam, dia juga tahu kalau Riko menyimpan perasaan padanya. Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak memiliki perasaan pada Riko, dia hanya menganggap Riko sahabat tidak lebih. Vira melangkahkan kakinya ke arah belakang untuk mencari Riko. Dini ingin menyusul tapi dicegah oleh Tami. Biarkan Vira menjelaskan pada Riko, toh mereka juga tidak akan bisa bersatu,
jadi kamu tidak perlu takut. Bukannya kamu sendiri yang bilang Pak Dani lebih segalanya dari Riko. Tidak akan mungkin Vira mendua, jika bersama Pak Dani dia sudah bahagia, ucap Tami serius. Tumben kamu bisa serius Mbak, ujar Dini membuat Tami terkekeh geli. Entah wangsit dari mana dia bisa berbicara bijak, dia sendiri geli mengingat ucapannya barusan. Kumat gila lo, ujar Dini pergi meninggalkan Tami yang masih tertawa kecil. Awalnya memang Dini cemburu, tapi setelah tahu Vira menikah, dia tidak cemburu lagi. Apalagi Dani bukan saingan Riko, tidak ada yang ditakutkannya, hanya saja dia ingin tahu apa yang akan diucapkan Vira pada Riko. Tapi mendengar ucapan serius Tami tadi membuat Dini membiarkan mereka berdua menyelesaikan masalah yang tidak ada. Hai, sapa Vira pelan, dia sedikit gugup melihat wajah kusut Riko sambil menghisap rokoknya. Riko diam tanpa memperdulikan kehadiran Vira di sebelah mata. Huk, Vira terbatuk karena asap rokok Riko. Tidak biasanya Mas merokok, tidak baik loh Mas untuk kesehatan, ujar Vira mencairkan suasana. Riko membuang rokoknya dan memijak kuat puntung rokok tersebut hingga hancur. Mas, aku ingin bicara, lanjut Vira. Jangan sok peduli padaku Ibu Vira, tekan Riko membuat Vira terdiam. Sikap dingin Riko. Aku temanmu Mas, jadi apa salahnya aku peduli padamu? Teman ya hanya teman, bukan kekasih ataupun keluarga, jadi tolong bersikaplah seperti teman. Mas, kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan, kemana saja kamu selama ini? Aku bersikap manis juga tidak pernah kamu peduli. Aku begini kamu bilang kekanak-kanakan, jadi kamu mau aku seperti apa? Bentak Riko. Dia tidak peduli Vira istri atasannya. Dia hanya ingin meluapkan kekesalannya pada wanita di hadapannya ini. Aku yakin kamu tahu perasaanku seperti apa padamu Vir. Kamu pasti bisa merasakan perhatianku selama ini. Tapi kenapa kamu malah memilih dia dibandingkan aku? Apa karena dia kaya, dia tampan dan aku? Aku hanya lelaki miskin dan seorang OB, makanya kamu lebih memilih dia Vir. Ujar Riko menitikkan air matanya. Baru kali ini dia menangisi perempuan. Tidak begitu Mas, aku tidak bisa cerita bagaimana kami bisa menikah, tapi aku tidak munafik Mas, saat ini aku mencintai suamiku, tegas Vira. Kamu yang tiap harinya bersikap manis padaku Vir, sehingga aku berani memperjuangkanmu, tapi ternyata perjuanganku sia-sia, kamu malah menikah dengan dia. Mas, aku berusaha menghargai pertemanan kita. Sikap manisku bukan berarti aku memberikan harapan padamu. Kamu salah Mas, jelas Vira lalu berdiri. Dia pikir sia berbicara pada Riko saat ini, karena dia juga sudah memiliki kehidupan bersama Dani dan Riko salah mengartikan kebaikannya selama ini. Tolong ajarkan aku melupakanmu, pinta Riko pelan sebelum Vira pergi. Benci aku Mas, agar kamu bisa melupakanku cepat, jawab Vira lalu segera pergi tanpa menoleh lagi pada Tami yang masih berada di ruangan. Tami bingung dan berjalan ke arah belakang. Membencimu tidak akan bisa membuatku menghilangkan kamu dari pikiranku Vira, pekik Riko meremas rambutnya kasar.
Ini yang dibilang luka tapi tak berdarah, gumam Tami menggeleng kecil. Mas ayo pulang, ajak Vira tiba saat masuk ke dalam ruangan suaminya. Dia kecewa pada Riko yang salah mengartikan pertemanan mereka selama ini. Kenapa sayang? Ada yang menyakitimu? Tanya Dani bingung tiba wajah Vira kesal. Tidak, aku hanya ingin pulang mas. Tubuhku terasa lengket, alasan Vira, tapi Dani sedikit curiga. Tapi aku masih harus memeriksa berkas ini sebentar sayang. Tunjuk Dani pada tumpukan kertas di atas meja yang dan banyak yang lecek akibat remasan Vira tadi. Aku pulang sendiri saja jika kamu masih sibuk di sini. Dani berdiri, dia tahu saat ini pasti istrinya ini tidak baik. Baik saja, akhirnya dia yang mengalah dan menghampiri Vira. Ayo kita pulang, ucap Dani meraih tangan istrinya ini dan berjalan keluar. Dani tidak pernah bisa menolak keinginan Vira, lebih baik kehilangan harta bendanya daripada Vira istri cantiknya ini. Pi, lihat anakmu, ada saja yang membuat Mami malu dan dipanggil ke sekolah hampir setiap minggu Pi. Kemarin Rebecca sekarang Caca, kesal Melinda mengeluh. Kenapa lagi jagoan papi? Tanya Bian melihat anak lelakinya ini tertunduk karena dimarahi oleh istrinya. Dia menjahili Caca sehingga anak perempuan itu menangis di kelasnya, keluh Melinda pada Bian. Menjahili seperti apa? Tanya Bian. Meletakkan ular mainan di tas Caca, jawab Melinda kesal. Raihan sama sekali tidak memiliki sifat tenang seperti Bian, dia selalu jahil pada teman perempuannya. Entah bagaimana jika dia besar nanti Pi, ini karena kamu terlalu memanjakannya membuat Raihan semakin menjadi, oceh Melinda. Siapa nanti yang mau dengan Murai jika sifat jahilmu ini tidak hilang, keluh Melinda. Mi, aku tampan seperti papi, tidak akan ada perempuan yang akan menolakku apalagi papiku kaya. Jawab bocah lelaki itu membuat Melinda dan Bian tercengang dan menggelengkan kepalanya. Dari mana kamu belajar kata itu Rai? Tanya Bian. Om Sam, jawab bocah itu santai membuat Melinda melotot tajam. Sam sudah mengajarkan hal buruk pada anaknya. Mana ular mainannya? Tanya Bian. Diambil guru Pi, jawabnya. Lain kali jangan begitu lagi Rai. Perempuan itu dilindungi bukan untuk disakiti, ingat Bian. Raihan selalu mengangguk patuh jika diperingati Bian, tapi jika sudah jauh dari Bian, kenakalannya akan terlihat. Melinda sendiri kewalahan mengurus satu anaknya ini. Terkadang dia berpikir dosa apa yang dia perbuat sehingga sifat Raihan begini jauh berbeda dengan Sisi yang terlihat anggun tanpa masalah. Vira mengaduk makanannya, selera makannya hilang seketika. Pikirannya masih menerawang dengan ucapan Riko tadi, entah kenapa terlalu mengusik dipikirkannya. Kamu kenapa sayang? Tanya Dani lembut. Vira menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Aku suamimu, bukannya aku pernah bilang, jadikan aku tempat kamu berkeluh kesah.
Jadikan aku tempat kamu menumpahkan kekesalanmu. Aku akan mendengarkan semuanya, ucap Dani lembut. Tidak adil rasanya jika aku menumpahkan kekesalanku padamu, Mas, sementara bukan kamu objek kekesalanku. Sayang, sejak aku menikah denganmu, aku berusaha memahami perempuan. Perempuan itu hanya butuh pendengar, bukan pendapat, jadi sebisa mungkin aku menjadi pendengar setiamu. Vira menarik sudut bibirnya kecil dan memeluk suaminya ini, baru obrolan kecil saja mampu membuatnya meleleh oleh lelaki ini. Hei, ini di meja makan bukan kamar kalian. Makan dulu nanti baru sayang. Sayangannya di kamar, goda Mama Dani yang baru ikut bergabung di meja makan. Vira tersenyum kaku dan tertunduk malu karena tertangkap basah oleh mertuanya sedang berpelukan di meja makan. Baru ini saja membuat Vira malu, apalagi jika tertangkap saat bersama Dani di kantor kemarin. Sudah pasti Vira tidak akan berani bertemu mertuanya saat ini. Mas, kita berapa hari di Jakartanya? Tanya Vira sambil merapikan pakaian dia dan Dani ke dalam koper yang lumayan besar. Paling juga 2 hari sayang, aku masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini jadi tidak bisa berlama-lama. Jawab Dani tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel, dia sibuk mengecek pekerjaannya. Bersambung.